Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Teman-teman Taubaters, teman-teman semuanya. Kita akan bertemu dengan tahun yang baru 2023 sebentar lagi. Dan di akhir tahun selalu ada satu pembahasan yang dibahas oleh anak-anak muda, orang Indonesia, bahkan mungkin orang di luar Indonesia juga membahas tema itu. Dan itu selalu berulang setiap tahun. Isu itu adalah satu kata saja, resolusi. Ya, karena tahun lalu kita bikin resolusi dan nggak tahu kalau dicek lagi sekarang dari berapa poin resolusi itu ada berapa persen yang sudah sampai. Tahun lalu juga bikin yang sama, tahun lalu juga bikin yang sama. Sebelumnya 15 tahun yang lalu bikin yang sama, 10 tahun yang lalu bikin yang sama. Dan dari sekian tahun yang kita lewati, ada berapa tahun sih sebenarnya di antara semua tahun itu yang resolusi kita benar-benar selesai 100%. Dan setelah resolusi tercapai, apa perubahan dalam diri kita yang kita rasakan? Mungkin ini satu pembahasan menarik ya, karena beberapa teman-teman yang saya tanya, saya wawancarai kecil-kecilan, mengatakan tentang resolusi itu kadang-kadang banyak di antara resolusi itu nggak selesai dan nggak tercapai. Sehingga singkatnya di tahun 2022 resolusi saya adalah menyelesaikan resolusi tahun 2021. 2021 menyelesaikan resolusi tahun 2020. Akhirnya itu numpuk dan tidak terselesaikan. Dan saya pikir karena setiap tahun kita membicarakan hal ini, penting agaknya kalau kita melihat kembali resolusi itu apa. Saya tidak ingin mengambil kepada literatur mengatakan resolusi, the definition of resolution dan lain sebagainya. Kalau saya melihat kata resolusi dan kata dan solusi, mungkin solusi yang diulang-ulang terus. Bisa jadi, walaupun bukan itu maknanya. Tapi yang saya pahami di sini adalah ketika kita bicara resolusi, ada bagian solusi yang kita bicarakan. Ada satu bagian penting dalam hidup ini yang kita bahas, yaitu solusi. Tapi permasalahan besar dari solusi itu adalah bukan saja bagaimana mencari solusi, tapi ada satu bagian lain. Setiap kita mencari solusi, ada dua hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah, harusnya ini yang kedua. Yang kedua adalah solusi itu sendiri. Tapi yang pertama yang perlu kita tahu, karena solusi itu baru setengah perjalanan. Yang perlu kita tahu pertama sekali adalah, apa sih masalah kita sebenarnya? What is my own real problem? Problem kita apa sih sebenarnya? Karena setelah kita memahami masalah kita sesungguhnya apa, baru setelah itu kita bisa merumuskan solusi yang harus dilakukan apa. Dan solusi itu akan sangat bermasalah dan mungkin solusi itu tidak akan tepat pada sasarannya dan mungkin juga tidak akan menarik untuk dibahas ketika solusi itu ternyata tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Solusi itu hanya menjadi gimmick setiap akhir tahun dan setiap awal tahun kita semangat melakukan itu di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, di tanggal 6 kita udah lupa. New me, new year, new me itu hanya berlaku untuk 5 hari awal. Di hari yang ke-6, old me again. Menjadi saya yang lama lagi. Maka kita perlu lihat dua hal. Yang kedua adalah solusinya itu apa, dan setiap orang punya solusi yang berbeda. Tapi kita lihat yang pertama adalah masalah kita sebenarnya apa. Our real problem. Apa itu sebenarnya masalah yang benar-benar saya hadapi itu apa? Coba ditarik dari semua masalah yang ada, itu pasti akan mengerucut ke hal kecil saja. Kita punya 20 masalah, dikerucutkan dari 20 masalah, sumber masalahnya satu. Ternyata dari 20 ini 5 masalah sumbernya ini, 5 masalah sumbernya ini. Ternyata ada 4 poin masalah besar yang harus kita perbaiki. Dari 4 itu mungkin bisa dikerucutkan lagi menjadi 3, 2, bahkan mungkin hanya satu masalah besar yang harusnya kita selesaikan. Dan kalau akarnya selesai, maka ranting-rantingnya juga akan cepat rapi. Nah, ini satu sudut pandang yang perlu kita perbaiki. Karena guru saya waktu zaman kuliah mengajarkan bahwa ketika kita mau isi jawaban soal, ketika ujian, para guru mengatakan bahwa fahmus soal nisful jawab. Memahami soal itu sebagian dari jawaban. Dan benar, hari ini kita berbicara tentang solusi, tapi pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar sudah paham dengan masalah yang kita hadapi? Sebenarnya masalah saya yang benar-benar saya hadapi itu apa sih? Ini beneran masalah intinya atau ini hanya ranting dari masalah sesungguhnya? Yang harus kita rapikan di awal adalah masalah sebenarnya, bukan rantingnya. Karena kalau akar dan batangnya sudah rapi, ranting rusak, mati, dia akan tumbuh berganti ranting yang baru. Maka kita perlu melihat kembali masalah ini sebenarnya apa. Itu yang harus kita cari. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat kepada alam semesta. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa ayat Allah itu tidak saja Al-Quran. Al-Quran ya, di Quran ada ayat Allah. Tapi ayat Allah tidak saja al-maktubah yang tertulis. Allah mengatakan bahwa ayat Allah juga ada mansyurah yang tersebar atau manzurah yang bisa dilihat. Yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Nah, saya ingin mengajak pertama kali kita melihat kepada alam yang diberikan untuk kita, dihamparkan untuk kita. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajari dari alam ini. Saya ambil contoh yang sangat simpel, yang setiap hari kita lihat, bahkan setiap hari kita makan, setiap pagi, yaitu telur ayam. Telur ayam memberikan pelajaran sangat berharga buat kita. Saya berikan filosofi telur ayam, chicken philosophy, egg philosophy. Filosofi telur ayam seperti ini. Telur ayam itu
ketika dia punya kekuatan dan kekuatannya bersumber dari dalam telur itu, dan ketika kekuatan itu sangat kuat sampai dia merusak dan memecah telur itu, kita menyebutnya dengan menetas, bukan pecah. Ketika kekuatan datang dari dalam, muncul dari dalam, maka telur itu akan pecah cangkangnya. Kita tidak menyebutnya pecah, tapi kita menyebutnya menetas. Dan itu awal mula kehidupan. Tapi sebaliknya, ketika telur itu mendapatkan power, kekuatan dari luar, force dari luar, dan ternyata cangkangnya juga remuk hancur, kita tidak menyebutnya menetas, tapi kita menyebutnya pecah. Dan itu bukan awal kehidupan, itu adalah awal kematian. Sama dengan manusia. Sama dengan alam ini, kita itu terconnected sebenarnya. Kita terkoneksi antara satu makhluk dengan makhluk lainnya dan kita bisa banyak belajar dari alam. Dari binatang, dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dari semesta yang Allah hamparkan ini. Bahkan Allah mengatakan, apakah kalian tidak melihat langit yang Allah tinggikan, bagaimana unta Allah ciptakan, dan lain sebagainya. Itu adalah ayat-ayat Allah semua. Dan kita juga belajar bahwa masalah pertama yang harus kita lihat adalah ketika apapun terjadi dalam diri kita, permasalahan terbesar yang sebenarnya harus kita perhatikan dan kita lihat adalah masalah yang ada dalam diri kita. Itu yang pertama kita perbaiki. Baru masalah yang ada di luar. Kenapa? Bagaimana sekuat apapun teman-teman, sekuat apapun kalian mencoba memperbaiki masalah yang ada di luar, tapi yang di dalam ini tidak diperbaiki, itu hanya gimmick. Itu hanya kosmetik. Itu hanya rupa-rupa saja. Ketika kosmetik dibasuh muka dengan air, kembali ke wajah semula. Ketika gimmick itu sudah membosankan, kembali ke wujud asalnya. Ketika kita sudah capek dengan semua hiburan yang ada, hati kembali menjadi kosong, hampa, sedih, dan back to the problem. Kita berpikir bahwa jalan-jalan healingnya, pengobatannya jalan-jalan, kita berpikir shopping, pengobatannya kita berpikir memberikan gift for yourself dengan hadiah ini, hadiah itu, dan lain sebagainya. Ketika semuanya selesai, datang suatu malam, kita duduk di kamar dan hati menjadi hampa, dan ternyata permasalahan sebenarnya, betul, kita mengakui permasalahan di luar itu adalah masalah, tapi masalah pertama yang harusnya kita perhatikan dan kita perbaiki, kita analisa masalahnya itu ada dalam hati kita masing-masing, ada dalam diri kita masing-masing. Karena ketika permasalahan itu kita bisa rapikan, kita bisa analisa, kita carikan solusinya, itulah kekuatan yang muncul dari dalam, dan itu yang disebut dengan menetas. Itu awal mula kehidupan. Tapi ketika kita sibuk merapikan yang luar, dan ternyata energi di luar itu jauh lebih kuat, kita seorang diri, di luar hidup ada banyak miliaran manusia, alam, dan lain sebagainya. Force di luar itu jauh lebih kuat, dan akhirnya kekuatan di luar itu akan meremukkan diri kita. Kita menyebutnya dengan pecah. Dan itu adalah awal dari kematian. Maka dalam membahas resolusi, yang harusnya kita carikan solusi pertama adalah masalah dari dalam diri saya. Maka pada pembahasan kita kali ini, di program kita kali ini, kita akan melihat kembali permasalahan dalam diri saya apa sih sebenarnya. What is the real problem in myself? Itu perlu kita tahu, dan kalau kita melihat itu, kita perlu bertanya kepada satu pihak. Satu pihak yang paling tahu tentang diri kita. Siapa itu? Yaitu pihak yang menciptakan kita. Sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang paling tahu tentang diri kita. Dan Masya Allah, Allah ketika menciptakan manusia, Allah tidak biarkan manusia itu hidup sesukanya. Allah tidak biarkan manusia itu, ya sudah setelah saya ciptakan terserah ente hidup, saya biarin. Enggak. Allah ketika Allah ciptakan manusia, Allah punya sifat namanya Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya qama bi nafsihi wa qama bihi ghairuh. Artinya Allah berbuat aktif dengan dirinya, dan siapapun selain Allah akan hanya bisa berbuat aktif dengan bantuan dari Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa beramal apapun kecuali bantuan dari Allah. Maka kita akan membawa permasalahan kita ini, terutama permasalahan diri kita ini, kepada Sang Pencipta kita. Karena itu satu-satunya solusi, itu adalah the best solution ever. Itu solusi yang terbaik yang bisa dilakukan manusia, dan itu solusi terbaik yang harus dilakukan manusia, yaitu membawa permasalahan diri kita kepada Sang Penciptanya. Dan Allah berikan, Masya Allah, Allah berikan untuk kita setelah Allah ciptakan manusia, Allah tidak biarkan kita hidup terserah kita, enggak. Allah tidak lepaskan kita hidup begitu saja, karena kalau Allah biarkan hidup, mati kita. Allah biarkan kita hidup sekejap mata saja, itu ada berapa miliar saraf dalam tubuh kita yang tidak semraut satu sama lain. Kalau Allah biarkan kita sedetik saja hidup tanpa rahmatnya, selesai urusan. Maka ketika kita punya masalah dan kita tahu kita punya masalah, pertanyaan yang pertama harus kita tanyakan adalah, Allah memberikan solusi apa untuk itu? Dan kemana kita melihat? Tentunya kita akan melihat kepada kalimat Allah, kalam Allah. Kalau kita buka Al-Quran, teman-teman, kita baca Al-Quran, dan kita akan dapati
di Al-Quran itu dimulai dengan apa? Kalimat pertama dalam Quran itu adalah Bismillah, dengan nama Allah. Jadi Quran itu pertamanya pembahasannya Bismillah dengan nama Allah. Dan kita buka Al-Quran itu sampai terakhir. Dan kata terakhir yang ada dalam Quran apa? An-Nas, manusia. Jadi pembahasan Al-Quran itu adalah pembahasan yang diberikan Allah berbicara kepada kita. Dan Allah berbicara untuk kebaikan kita. Maka perlu kita kembali merujuk kepada bagaimana Al-Quran memandang manusia. Dan setelah kita memahami itu, kita baru tahu sebenarnya masalah hidup saya apa dan apa solusi yang diberikan Al-Quran untuk kita. Karena hanya itu saja, satu-satunya cara bagi kita untuk bisa memberikan solusi atas semua masalah yang kita hadapi hari ini. Dan masalah pertama itu bersumber dari dalam diri kita. Dan insya Allah dalam beberapa episode ke depan kita akan mengkaji ini, kita akan membahas ini di program Taubaters ini. Dan menarik nih, program Taubaters ini program kumpulan anak-anak muda yang taubat, karena memang semua orang itu berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah mereka yang bertaubat. Kita ini sekumpulan orang yang semua kita, tidak terkecuali siapapun itu, baik Anda yang menonton ataupun saya yang duduk di sini, semua kita pelaku dosa. Hanya saja Allah tidak menampakkan itu. Dan semua pelaku dosa, semua manusia itu pelaku dosa, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat. Insya Allah di program ini dalam beberapa episode ke depan kita akan mengkaji supaya nanti masuk tahun baru. New Year, New Me itu tidak sekedar slogan saja, tapi itu bisa menjadi satu buah konsep tahapan baru buat kita, karena ke depan teman-teman tidak saja akan bertemu dengan tahun yang baru, tapi 3 bulan dari sekarang teman-teman akan bertemu dengan 1 bulan mulia. 1 bulan yang sangat istimewa, 1 bulan yang dimana Allah bukakan pengampunan di situ. Dan ketika kita berbicara tentang New Me, tentang diri saya yang baru, kita tunggu di bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Jadi ini waktu sangat mahal waktu ini. Ini adalah waktu emas di pergantian tahun, kita berada di 100 atau 90 hari menjelang Ramadan. Dan 3 bulan sebelum Ramadan adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk memperbaiki diri, sehingga ketika Ramadan kita memasuki Ramadan dengan persiapan yang lebih baik. Dan kita minta kepada Allah semoga keluar dari Ramadan, we become new me. Kita keluar sebagaimana bayi lahir dari ibunya, bersih tanpa dosa. Insya Allah kita akan membahas di episode berikutnya.